Jumlah sampah di dunia semakin meningkat. Bank Dunia 2018 memperkirakan sekitar 85.000 ton sampah dihasilkan di Indonesia. Jika diasumsikan, kenaikan mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025, maka kenaikan jumlah mencapai 76% dalam kurun waktu 10 tahun. Sampah yang menjadi penyumbang terbesar adalah sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena susah untuk terurai. Kesadaran masyarakat terkait limbah masih sangat minim, baru sebatas pemanfaatan yang berguna di lingkungan sekitar. Padahal sampah plastik memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Salah satu limbah plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah tutup botol. Jika dilihat dari runtutan prosesnya, materi genetika khususnya pada transkripsi dan translasi DNA sulit untuk diajarkan karena materinya bersifat abstrak. Menurut Jurnal Pengembangan Media Genetika Box pada materi genetika kelas 12 oleh Hamim Tohari, Siti Zubaida dan Endang Suharsini Universitas Negeri Malang, abstraknya materi ini disebabkan oleh objek yang dikaji memiliki ukuran mikroskopis, sulit untuk diamati tanpa bantuan alat-alat canggih, banyak menggunakan istilah-istilah yang harus dihafalkan dan dipahami, serta banyak menggunakan simbol-simbol sehingga para peserta didik semakin sulit untuk memahami materi genetika. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Hambokoma 2007 yang menyatakan bahwa sebagian besar peserta didik tingkat SMA di Zambia juga mengalami kesulitan dalam mempelajari genetika. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya media ajar dalam pembelajaran. Pada intinya, kesulitan-kesulitan dalam mempelajari materi genetika disebabkan karena materinya yang bersifat abstrak dan kurangnya media pembelajaran. Untuk itu, tim kami memutuskan untuk membuat alat peraga edukatif non-digital berbahan dasar limbah tutup botol plastik sebagai simulator transkripsi dan translasi DNA. Alat ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi genetika dengan lebih baik. Selain itu, alat yang kami ciptakan ini berbahan dasar limbah plastik sehingga selain bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami konsep genetika, diharapkan juga dapat mengurangi limbah plastik di Indonesia sehingga dapat mendukung Indonesia asri tanpa limbah plastik. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses penting dalam genetika yang terjadi di dalam sel eukariotik. Mengutip dari buku Biologi Molekular oleh Triwibowo Yuwono 2005, transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik pada DNA menjadi molekul RNA atau disebut dengan mRNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino suatu polipeptida. Transkripsi dimulai dengan enzim yang disebut dengan RNA polimerase mengenali urutan nukleotida di dalam DNA yang terdiri dari timin, adenin, guanin, dan sitosin. RNA polimerase kemudian menggunakan urutan ini sebagai template untuk menyusun molekul RNA yang lebih lengkap. Proses ini menghasilkan molekul RNA yang disebut dengan RNA primer yang kemudian diperpanjang oleh enzim lain yang disebut dengan DNA ligase untuk menghasilkan molekul RNA yang lebih identik dan lebih lengkap. Ekspresi sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik yang terdapat pada inti selnya, yaitu gen atau DNA. Gen merupakan pembawa pesan sifat makhluk hidup yang diekspresikan melalui sintesis protein, seperti alat peraga yang kita lihat di samping ini. Dengan alat peraga double T, kita dapat mengetahui komponen utama proses sifat makhluk hidup. Komponen pertama yaitu pita double helix DNA. DNA memiliki dua rantai antiparalel. Disebut antiparalel karena kedua pita yang berpasangan tersebut memiliki ujung yang berlawanan. Di sini kita bisa melihat rantai dengan ujung 5 aksen ke 3 aksen ditandai dengan pita berwarna merah muda disebut rantai sens. Rantai sens ini berpasangan dengan ujung yang berlawanan, yaitu rantai 3 aksen ke 5 aksen ditandai dengan pita berwarna biru disebut rantai antisens. Setiap molekul DNA terdiri dari gula pentosa deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA sendiri terdiri dari adenin, guanin, urasil, timin, dan sitosin. Pada alat peraga ini, basa nitrogen disimbolkan oleh tutup botol bekas berwarna-warni.
Yang berwarna merah menyimbolkan basa timin dan urasil. Berwarna putih menyimbolkan basa adenin. Berwarna kuning menyimbolkan basa guanin, sedangkan berwarna biru menyimbolkan basa sitosin. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada rantai yang berwarna merah muda lagi dengan 5 aksen ke 3 aksen disebut codon atau mRNA. Rantai ini memiliki komponen kode yang serupa dengan rantai sense karena merupakan hasil penerjemahan dari salah satu rantai DNA yaitu rantai antisense. Rantai terakhir yang ditandai dengan pita berwarna biru muda disebut antikodon atau tRNA. tRNA ini memiliki rantai-rantai pendek yang masing-masing rantainya mewakili 3 RNA. Komponen selanjutnya adalah komponen asam amino. Komponen ini adalah komponen penyusun protein yang disintesis berdasarkan gen dalam sel makhluk hidup. Komponen terakhir yaitu daftar nama pasangan basa purin dan pirimidin. Yang pertama, kita masukkan kombinasi basa nitrogen pada pita DNA double helix. Kita akan melengkapi pasangan tiap basa nitrogen pada pita kedua sesuai dengan ketentuan pasangan komplementer basa nitrogen DNA. Basa nitrogen adenin komplementer dengan timin, kemudian guanin dengan sitosin, atau biasa kita sebut dengan istilah ATGC. Basa pertama yaitu A, berarti kita harus pasangkan dengan T, kemudian T dengan A, dan G dengan C. Selanjutnya kita pasangkan dengan sesuai pasangannya. DNA double helix telah terpenuhi dengan basa nitrogen yang komplementer. Proses sintesis asam amino dimulai pada tahap transkripsi, yaitu tahap pembentukan messenger RNA, atau disebut kodon, karena asam nukleat inilah yang akan memberikan pesan untuk membentuk asam amino sesuai DNA. Dan dapat kita lihat mRNA tersusun dari ujung 5 ke 3 dan susunan basa nitrogennya hampir sama dengan rantai sense DNA, hanya berbeda pada basa nitrogen timin yang digantikan oleh urasil. Pada ujung 5 mRNA diawali dengan triple kodon AUG karena AUG merupakan start kodon, yaitu kodon yang memulai proses translasi atau proses penerjemahan kodon menjadi asam amino. Proses translasi merupakan proses pembacaan mRNA oleh ribosom yang kemudian ribosom akan memberikan sinyal kepada transfer RNA agar membawa asam amino dengan urutan basa nitrogen pada mRNA. Asam amino akan dikode oleh setiap urutan 3 basa nitrogen atau disebut triple codon. Kita mulai dari start codon AUG, maka tRNA yang akan membawa asam amino adalah UAC. Karena penentuan urutan basa nitrogen tRNA juga harus komplementer dengan mRNA. tRNA UAC akan membawakan asam amino metionin. Mari kita lanjutkan proses penerjemahan asam amino pada triplet kodon selanjutnya. Triplet yang terakhir adalah stop kodon, yaitu kodon yang memberi tanda berakhirnya proses translasi. Demikian simulasi proses transkripsi dan translasi pada sintesis protein. Hasil akhir dari proses ini adalah untaian rantai asam amino yang membentuk protein pada sel makhluk hidup. Berdasarkan validasi dari pakar media dan pakar materi serta uji coba pada 10 sampel mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa alat peraga edukatif Double T layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam materi transkripsi dan translasi DNA.